Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mujiati SPD selaku wakil kesiswaan, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf SMP Negeri 1 Anak Ratuji. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan semua, kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pemberian dukungan kepada kami berdua dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu rangkaian tugas kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, pertama kami berdua di sini, saya dengan Ibu Resti Yilmasari pada saat ini sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kami berdua meminta dukungan kepada Bapak Ibu dari setiap kegiatan yang kami lakukan. Adapun kegiatan pada hari ini itu adalah kegiatan berbagi praktik baik dari tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Kesempatan kali ini akan disampaikan oleh wakil kesiswaan kepada Ibu Mujiati SPD di persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aristiana Eka, SSI selaku wakil kurikulum, kepada yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Anak Ratuji. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat melaksanakan kegiatan oleh yang dilaksanakan Ibu Aristiana Eka dan Ibu Resti dan Masar sehat walafiat. Kedua, selawat dan salam selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, perkenankan saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapak Sukamto SSI, yang mana beliau meminta maaf kepada Ibu Aristiana dan Bu Resti tidak bisa ikut hadir dalam kegiatan mereka berdua dikarenakan Bapak Kepala Sekolah masih melaksanakan kegiatan ataupun ada rakor Dinas PSP Angkatan 2 bersama Dinas Pendidikan dan PGB Provinsi Lampung. Beliau menyampaikan permohonan maaf dan ikut mendukung kegiatan yang Bu Resti dan Bu Aristiana lakukan, yaitu kegiatan dalam penyampaian aksi nyata modul 1.4 tentang berbagai praktik baik tema budaya positif. Bapak mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk terlaksananya kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak SMP Negeri 1 Anak Ratuji. Mudah-mudahan beliau dalam pendidikannya calon guru penggerak dapat melaksanakan berbagai praktik baik, berbagai ilmu yang mereka dapatkan dapat ditransfer ke Bapak Ibu guru semuanya, sehingga kita sebagai sekolah SMP, sekolah penggerak itu dapat maju, lebih maju kembali dengan adanya beliau-beliau calon guru penggerak. Dan diharapkan untuk kedepannya ada lagi selain Ibu Resti dan Ibu Aristiana serta Pak Rahmadi Utoyo menjadi calon guru penggerak di kemudian hari. Baiklah Bapak Ibu semuanya,
Dalam kegiatan hari ini adalah penyampaian aksi nyata materi budaya positif yang di dalamnya nanti ada beberapa materi yang disampaikan oleh Ibu Resti dan Ibu Aristiana, bisa menyampaikan dan mentransfer ilmu yang mereka dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak. Dan diharapkan kita dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Mujiati yang sudah memberikan sambutannya. Acara yang ketiga dilanjutkan dengan acara diseminasi budaya positif, atau di sini adalah pemaparan materi yang kami dapatkan ketika kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu, saya berdiri. Mohon maaf, bahasanya tadi kurang pas. Mohon maaf, saya izin untuk berdiri di depan Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu, di sini kami berdua dalam kegiatan diseminasi ini, dalam kegiatan aksi nyata ini, kami bukan mengajarkan kepada Bapak Ibu semua, tetapi kami di sini ingin berbagi apa yang sudah kami dapatkan selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Kalau sebelumnya Pak Rahmadi pun sudah melakukannya, ini gantian kami yang melakukannya. Jadi nanti jika di dalamnya ada hal-hal yang merasa Bapak Ibu, kok Bu Ega menyampaikan seperti itu, Bu Resti menyampaikan seperti itu adalah hasil yang kami dapatkan ketika kami belajar. Mohon maaf Bapak Ibu nantinya. Dimulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah awal mula kami belajar pendidikan guru penggerak, itu adalah mempelajari tentang filosofi pendidikan berdasarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Dikatakan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Artinya di sini guru itu bersifatnya menuntun apa yang terjadi atau apa yang ada pada karakter anak, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang seperti apa? Kodrat alam itu adalah karakter yang dibawa oleh peserta didik. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita tidak bisa memaksakan, oh anak itu harus seperti yang saya inginkan, tetapi kita harus menuntun mereka ke dalam keinginan, ke dalam karakter mereka masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah materi ini nanti tentang budaya positif. Apa budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah budaya positif. Di dalam budaya positif ada beberapa pemahaman, ada beberapa materi yang nantinya akan kami sampaikan. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, keyakinan kelas. Keenam, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 7, kebutuhan dasar manusia. Kedelapan, restitusi posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Jadi ada 9 materi ini nanti yang akan kami
berdua itu akan kami bagikan ilmu yang kami dapatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Eka untuk pembukaannya. Kemudian saya akan memaparkan materi tentang perubahan paradigma belajar. Sebelumnya saya mau pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bilang cakep. Oke. Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Pagi-pagi harus semangat. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu ya, ada lagi. Pergi ke sawah membawa rantang untuk makan bersama Pak Rahmat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Oke, baik Bapak Ibu, saya mulai tentang perubahan paradigma belajar. Jadi ini adalah materi pertama dari budaya positif, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belajar, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, memahami kebutuhan preferensi siswa yang berubah serta perkembangan zaman. Jadi pada pembelajaran perubahan paradigma belajar ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini berperan menuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan. Jadi kita sekarang kurikulum merdeka dengan adanya profil pelajar Pancasila, jadi profil pembelajaran Pancasila ini menuntut semua dan memandu segala kebijakan pembaruannya. Jadi elemen-elemennya seperti ada elemen-elemen beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada lagi bernalar kritis, gotong royong, kreatif, dan kebinekaan global. Jadi itu adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari masuk kurikulum saat ini. Nah, jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, ada beberapa karakteristik dari pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu yang pertama, pendekatan berbasis siswa, student center learning. Yang kedua, pembelajaran berbasis project based learning, teknologi dan dalam pendidikan, kemudian pembelajaran kolaboratif dan penilaian autentik. Nah, jadi ada miskonsepsi Bapak Ibu tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu kalau bahasa kita sehari-hari itu kesalahpahaman Bapak Ibu. Jadi kalau menurut Dr. William Glasser tentang perubahan paradigma belajar, teori kontrol itu adalah yang pertama, guru mengontrol murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi disimpulkan dalam perubahan paradigma belajar ini proses pembelajaran Bapak Ibu yang bermulanya berpusat pada guru, kemudian menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Mungkin itu tentang perubahan paradigma belajar akan dilanjutkan kembali oleh Ibu Aristiana Eka. Baik, kemudian materi budaya positif yang kedua itu adalah disiplin positif. Apa itu disiplin? Boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu untuk bisa mengungkapkan makna dari kata disiplin. Bapak Ibu, monggo. Pak Ib, silahkan. Disiplin. Terima kasih. Disiplin itu adalah perilaku atau kegiatan kita yang sesuai dengan aturan. Jadi apapun yang kita lakukan, jika itu sesuai aturan, maka itu disiplin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ib.
Ada? Oh, Miss Moji, silakan. Apa itu disiplin? Menurut saya, yang dimaksud dengan disiplin adalah sikap dan perasaan taat terhadap aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di sekolahan tersebut atau di suatu lembaga. Itu menurut saya. Ya, jadi intinya menaati peraturan yang ada. Ya, gini. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Menurut Diana, arti asli dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato itu adalah filsuf Yunani. Pada saat itu mereka memiliki murid-murid ketika pembelajaran. Kemudian disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dan bermakna. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi melakukan suatu hal untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan itu artinya dari tata tertib tadi, aturan tadi yang sudah dibuat. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi. Jadi dia memiliki motivasi. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan motivasi dalam diri. Itu adalah pengertian disiplin dari pemahaman Ki Hajar Dewantara. Oke, Bapak Ibu, kemudian ada materi selanjutnya yang ketiga adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah disinggung Bapak Ibu bahwa disiplin. Jadi disiplin itu adalah untuk mengontrol mengontrol kedisiplinan diri ya Bapak Ibu ya. Dengan cara supaya peserta didik itu bisa mencapai tujuan yang mulia. Jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan suatu tujuan yang mulia yang akan kita capai, di mana nilai-nilai kebajikan itu sudah tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Itu salah satunya Bapak Ibu. Salah satunya sudah tertuang dalam elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Selain dalam elemen profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu ada seperti dalam tabel di layar Bapak Ibu ya, ada nilai peduli, tenggang rasa, kebersihan, percaya diri, gotong royong, rajin, keberanian, kreatif, kejujuran, rendah hati, dan masih banyak lagi. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sama dengan tujuan yang mulia. Berikutnya yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Di mana di dalam motivasi ekstrinsik nantinya itu karakternya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian untuk motivasi intrinsik itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi gini maksudnya, ketika kita menjadi seorang pendidik, pada saat kita memberikan materi pembelajaran di kelas gitu, terkadang kita sering memberikan tugas kepada siswa. Tuh. Ketika siswa mengerjakan tugas, apa sih motivasinya? Yang pertama, kita lihat dari motivasi ekstrinsiknya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Ketika itu siswa berpikir menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia berpikir, apa yang akan saya dapatkan ketika saya tidak melakukan tugas ini? Jadi kalau saya tidak mengerjakan tugas, apa yang saya dapatkan? Apakah bentuknya hukuman? Hukuman seperti apa? Gitu. Itu terkadang motivasinya seperti itu. Jadi siswa akan mengerjakan apa dia akan takut dengan hukuman tersebut. Kemudian yang kedua, mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kita sebagai guru terkadang ada juga yang memberikan imbalan kepada siswa, misal dalam bentuk presentasi. Oh, kelompok ini bagus gitu. Penghargaan yang diberikan misalnya dengan nilai yang lebih baik atau nilai yang besar. Kemudian mereka berpikir lagi di sini gitu. Ketika nanti saya tidak maju untuk presentasi ke depannya gitu, saya tidak maju presentasi, apakah saya tidak akan mendapatkan penghargaan lagi? Gitu. Jadi mereka ketika mau mengerjakan sesuatu itu mengharapkan penghargaannya atau mengharapkan imbalannya. Gitu. Tapi kalau dia motivasi intrinsik, motivasi itu yang berasal dari dalam dirinya, itu mereka menginginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika mereka mengerjakan tugasnya dari dalam dirinya, oh ya saya akan mengerjakan tugas ini, maka di situ dia sama saja sudah menghargai diri di dalam dirinya sendiri, itu maksudnya gitu. Jadi seperti kita bertanggung jawab sebagai seorang pendidik. Apa motivasi kita? Apakah motivasi kita apabila saya nggak masuk, maka nanti apa yang saya dapatkan? Kalau saya masuk, apa imbalannya? Tapi kita mencoba sebagai pendidik adalah kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya bahwa kalau kita memberikan materi, kita memberikan pelajaran, itu ada nilai lebihnya dalam diri kita. Seperti itu untuk motivasi perilaku manusia. Pertanyaan reflektif. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Boleh? Yang mau memberikan tanggapan, jawaban? Jadi motivasi apa yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Motivasi? Boleh, Bapak? Silakan. Sebutkan alasannya. Diulang lagi motivasinya. Mana motivasinya? Iya, motivasinya. Bacanya Ya, bacanya Ini ada motivasi perilaku manusia, ada 3. Iya. Satunya mana? Itu dulu. Jadi motivasi yang terlihatnya ada 2. Oh iya. Oh gitu. Ya baik. Motivasi ekstrinsik. Menurut Pak Hewanto nih, kira-kira yang mana perilaku murid-murid kita saat ini termasuk ke dalam motivasi yang mana kira-kira? Kalau untuk menurut saya untuk anak-anak sekarang ini motivasinya itu lebih banyak ke yang ekstrinsik, Bu. Jadi mereka itu lebih banyak mereka mengerjakan karena kalau nggak ngerjain nanti saya mendapat hukuman, ya dapat poin, entah nanti disuruh nyapu atau segala macam. Maka akhirnya mereka dengan entah benar entah salah yang penting tak kerjain lah supaya nggak dapat hukuman begitu. Itu yang mayoritas sih kebanyakan. Kalau yang beberapanya sisanya yang berusaha mendapatkan penghargaan berupa nilai yang bagus. Nah, terutama saya kan banyak kerja kelas 7 tuh. Anak kelas 7 terutama yang perempuan itu mereka lebih Pak ada PR. Nah, mereka berangkat saya dapat biji berapa Pak, biji berapa gitu katanya, nilai berapa. Jadi dari mereka kan memang motivasi ekstrinsiknya berupa pengen penghargaan berupa nilai seperti itu. Tapi kalau yang laki-laki lebih banyak mereka mengerjakan ya karena takut tadi. Nah, dengan mengerjakan akhirnya kalau belum kerja di rumah akhirnya dengan terpaksa di sekolah gitu entah cari jawaban dari temannya atau bagaimana seperti itu. Jadi menurut saya untuk anak-anak mayoritas itu lebih banyak motivasinya ekstrinsik. Ada yang karena dia ingin imbalan berupa penghargaan, ada pula yang karena nggak nyaman karena takut sama hukum tadi. Seperti itu. Terima kasih kepada Pak Hewanto.
Ya, terima kasih Bapak. Jadi itu tadi motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, kemudian materi yang kelima adalah tentang keyakinan kelas. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya tentang keyakinan kelas, kita juga sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah menerapkan kepada siswa-siswi kita. Jadi di sini Bapak Ibu ada pertanyaan selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa berpendapat? Mengapa dia keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Kan biasanya kita di sini biasa kalau sekolah itu ada peraturan, tapi di sini kita diajarkan untuk membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan. Oke Pak Noan, Pak. Oke, baik. Menurut saya begini Bu, kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Sifat dari peraturan itu adalah mengatur. Itu akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, harus tunduk terhadap peraturan. Akhirnya entah dengan terpaksa atau ikhlas atau enggak, itu mereka harus taat. Nah, kenapa lebih ke keyakinan? Karena keyakinan itu lebih mengandung afirmasi positif. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan afirmasi positif, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Kurang lebih kalau menurut saya seperti itu. Oke, baiklah, saya akan menambahkan kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu merupakan seperangkat nilai ataupun namanya prinsip yang disepakati oleh guru dan siswa. Kesepakatan dalam kelas itu maunya seperti apa, jika tidak mengerjakan tugas, jika kelas itu harus seperti apa, ketika ada jam pelajaran harus seperti apa, itu keyakinan. Jadi dibuat oleh guru dan siswa, artinya udah sepakat konsekuensinya apa, mereka yang menentukan, bukan artinya. Kalau peraturan itu biasanya ada yang membuat, misalnya gurunya yang membuat peraturan kelas, dilarang mencontek, dilarang membuang sampah, itu langsung dari gurunya. Kalau keyakinan itu artinya ada murid dan guru. Itu aja. Terima kasih kepada Pak Hermanto dan Ibu Mujiati. Jadi betul yang dikatakan Pak Hermanto dan Ibu Mujiati ya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu ada penguatan-penguatan positif, bisa mendorong motivasi intrinsik dari siswa. Sedangkan peraturan kelas itu dibuat secara sepihak dan tidak melibatkan murid, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Ibu Resti, keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan nggak? Oke, terima kasih Bu Win. Jadi keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Tadinya kita kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu mengandung dia memiliki unsur-unsur kalimat yang positif gitu. Kalau kesepakatan kelas tadi belum ada unsur dari kalimat positifnya. Jadi kalau sudah keyakinan kelas nanti dia merubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nanti kita akan simulasi bersama membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi di sini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu, merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, simple agar mudah diingat. Dan sesuai dengan kondisi kelas, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu di sini saya nanti akan mencoba simulasi membuat keyakinan kelas bersama. Nanti di sini saya sebagai gurunya Bapak Ibu ya. Nanti saya minta Bapak Ibu sebagai anak muridnya. Jadi nanti maaf apabila saya bilang anak-anak ya Bapak Ibu ya. Karena di sini kita simulasi bersama membuat keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu ya untuk membuat simulasi keyakinan kelasnya ya. Oke. Anak-anak semua, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu akan dibuat sebelum kita melakukan pembelajaran di awal tahun ajaran baru. Jadi di sini Ibu ingin kalian menuliskan kira-kira kelas kalian itu ingin seperti apa yang kalian impikan.
Jadi nanti kalian bisa menuliskan, Ibu bagikan sticky note ya, anak-anak ya. Nanti kalian bisa menulis di situ keyakinan kelasnya apa. Nanti bisa kalau sudah nanti ditempel ke depan. Oke, Ibu bagikan sticky note-nya ya, anak-anak ya. Satu aja gurunya buat sisanya bayar satu-satu. Nanti kita bikinnya udah banyak. Siapa ini Bu Guru? Nulis apa yang kalian inginkan gitu, seperti misalnya jangan telat, jangan terlambat, seperti itu ya. Apa yang diinginkan di dalam kelas tersebut, Bapak? Jadi sebelum pembelajaran biasanya kan kita bikin kesepakatan kelas. Nah itu, jadi kesepakatan kelasnya apa? Gitu. Jadi kata-katanya, oh jangan ribut, jangan tidak boleh buang sampah. Gitu. Itu contoh ya. Gitu. Bu Guru, kalau menurut yang ditulis di depan itu dibuat dalam pernyataan positif, kalau jangan itu kayaknya negatif. Ya, nanti akan kita arahkan untuk membuat ke kalimat positifnya. Jadi sekarang dibuat dulu dalam angan-angannya apa dulu, seperti itu. Dalam angan-angannya, harapannya di dalam kelas tersebut selama proses pembelajaran biar berjalan dengan baik dan kondusif itu seperti apa? Diberi nama Bu Guru. Oke, diberi Diberi nama. nama. Oh, bisa dikasih tanda tangan ya. Betul juga. Ya. Tanda tangan atau tanda tangan? Iya, tanda tangannya. Berarti kan itu kesepakatannya. Bebas ekspresi. Iya. Bu Guru usul kalau bisa jangan kasih nama biar ekspresinya tuh bebas. Oh, Iya, jadi bebas. Muridnya pintar-pintar Bu Guru. Itu kan kelas unggulan, bro ya. Kalian harus menunjukkan kalau kita berada di kelas unggulan ya. Pakai setelah Burung siap kan loh? Ada yang makan di kelas. Di kelas ya dia. Ya. Ada yang bully Bu. nah, kalau itu boleh dibuat itu anak misalnya tidak boleh membuli temennya seperti itu ya. yang nyontek buat nggak punya nyontek itu. Ya nyuting nulis dulu. Buat yang mainan HP Bu. Bu mainan HP Bu. Waduh, dia game yang main apa dia? Itu Bu. Oh. Waduh, Megang itu biasanya. rekam itu Bu. Ada iki cepu. Andaman, Udah selesai semua ini buat yang kelasnya. Oke, kalau sudah selesai semua nanti bisa ditempel di depannya. Satu-satu maju ke depannya ya. Jangan rebut-rebutan ya. Gak boleh titip, maju ke depan. Biar gerak-gerak dikit ya. Mau maju lagi. Nggak boleh titip-titip ya. Gak boleh titip, biar gerak-gerak apa badannya. Saya belum Ibu majunya Bu. Yang belum maju yang pintar-pintar nih yang teladan. Ya, terakhir telatan. Yang merah, kumpul sama yang merah. Bu ini nggak mau ngumpul Bu.
Dikumpul kalau sudah. Sudah semua belum anak-anak? Belum, Bu. Itu yang belakang Marjina sama Indri ngobrol aja. Bener nggak selesai dari tadi? Mikir nih loh, Bu. Nggak bisa, Bu. Oke. Ini yang nggak mau mengerjakan ini. Ya itu tadi kan ngobrolan dari tadi. Oh malah makan dia kan. Itu tadi yang dibilangin ini tadi ya. Suka makan tadi ya. Makan sendiri, ini kawan pasti. Baik. Ya anak, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Nanti kita akan pilih mana yang akan kita sepakati di dalam kelas, karena untuk membuat keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan antara guru dengan siswanya. Yang pertama, harus menghormati semua. Ini sama, saling menghormati dan menghargai. Ada lagi menghormati. Oh. Ya, ini ada saling menghargai. Jadi dijadikan satu, saling menghargai, menghormati dan menghargai. Baik, ya, yang berikutnya di sini ada kata-kata jangan membuli teman, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kata-kata jangan itu bukan kalimat positif. Jadi bagaimana kita merubahnya menjadi kalimat positif? Di sini jangan membuli teman, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mari membuli, Bu. Hindari pembulian terhadap teman, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, ini yang dikatakan tadi, kalau kesepakatan biasanya kesepakatan itu masih menggunakan kata negatif, sekarang dirubah menjadi kalimat positif. Berikutnya, mana ya tadi? Tidak boleh keluar kelas di saat KBM berlangsung, tidak boleh. Apakah itu sudah kalimat positif? Belum. Jadi harus dirubah menjadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Tidaknya dihilangkan. Oh, tidaknya dihilangkan. Berarti boleh dong. Boleh. Boleh keluar kelas di saat KBM berlangsung. Kalau tidaknya dihilangkan. Boleh kalau Oh, boleh. Jadi bagaimana ini kira-kira kalimat yang pas gitu? Artinya terkadang anak itu keluar kelas itu kan hanya pengen menghindari tugas, hanya pengen ya dia jenuh, sebenarnya jenuh gitu kan, dia pengen nyumput gitu, menghirup udara segar. Jadi kata-kata tidak boleh keluar kelas di saat KBM berlangsung itu kalau kita bikin kalimat positif bagaimana? Tetap berada di dalam kelas selama KBM berlangsung. Ini ada lagi, piket, setiap yang piket harus melaksanakan. Artinya melaksanakan tugas piket. Itu. Siswa yang piket wajib melaksanakan tugasnya. Baik, jadi ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang nantinya diharapkan ketika kita di awal pembelajaran itu harus menyampaikan dulu keyakinan kelas yang disepakati antara guru dengan siswa. Ibu boleh tanya? Ya boleh. Berarti keyakinan kelas itu untuk di kelas itu seluruh guru
atau tiap guru beda-beda? Oke, baik Ibu Mujiati. Jadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bisa setiap guru itu berbeda, bisa. Jadi keyakinan kelas pada mata pelajaran saya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas itu keyakinan kelasnya apa sesuai dengan mata pelajarannya seperti itu. Jadi diperbolehkan membuat keyakinan kelas berdasarkan mata pelajarannya gitu Bapak Ibu. Jadi di sini tadi tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi kita mengajak siswa untuk menuliskan apa yang mereka inginkan tentang kelasnya. Kemudian biasanya anak-anak itu kan kalau menuliskan keyakinan kelas itu pasti dalam bentuk kalimat negatif. Jangan datang terlambat, seperti itu. Jangan keluar kelas saat pelajaran berlangsung. Nah, kita nanti di situ mengarahkan mereka untuk membuat kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Karena kalau kalimat positif itu ada penguatan untuk menguat karakter mereka. Kemudian kalau sudah baru kita sepakati bersama, kemudian bisa dirubah dalam bentuk pimpinan atau diketik, dibuat sebagus mungkin. Bapak Ibu kemudian boleh ditambahi dengan tanda tangan peserta didik. Jadi peserta didik boleh menandatangani dari kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat. Seperti itu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Aristiana Eka. Ya. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi setelah kita melaksanakan keyakinan kelas tadi atau kita sudah menyepakatinya, maka di situ akan timbul konsekuensi yang diberikan kepada siswa apabila siswa tersebut melanggar. Itu bentuknya konsekuensi, hukuman, atau restitusi. Ketika contohnya tadi keyakinan kelas yang kita buat, siswa itu tidak melaksanakan piket yang seharusnya dia piket. Tapi dari kesepakatan kalau dia tidak piket, maka dia dapat poin. Nah, dapat poin ini merupakan hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi. Karena di sana adanya kesepakatan yang tadinya membuat keyakinan itu kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi sudah kesepakatannya itu maka konsekuensinya apa? Konsekuensi ya. Ya. Apa beda antara hukuman dengan konsekuensi dan restitusi? Ya. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini hukuman. Contoh, ketika pagi kita misalnya piket 5S. Kita melihat siswa kita itu tidak menggunakan sepatu warna hitam. Kemudian, kebetulan yang piket 5S itu adalah wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan ngomong langsung, kenapa kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Maaf Miss, tadi sepatunya itu masih dicuci, masih basah. Allah, kamu itu alasan gitu. Udah seharian ini kamu nggak usah pakai sepatu. Itu kan tiba-tiba. Kamu sudah nggak usah pakai sepatu aja, nanti sepatunya ibu ambil misalnya. Miss ambil sepatunya. Itu kan tiba-tiba. Tapi di sini dia sudah dikatakan sebenarnya itu kenapa wakil kesiswaan yang seperti itu karena sudah ada aturan yang dibuat oleh sekolah. Itu kalau hukuman itu jadi kemudian hukumannya itu secara tiba-tiba. Terkadang pendidik pun seperti itu memberikan hukuman spontan. Kenapa? Misal anak tidak mengerjakan tugas spontan memberikan hukuman itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Akan berbeda apabila itu berupa konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau adanya kesepakatan, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi sikap guru selalu memonitor. Jadi di awal misalnya anak tidak piket, kemudian nanti akan ada
konsekuensinya. Yaudah, kalau kamu tidak piket, kamu silakan membersihkan seluruh lapangan di SMP 1. Di awal ketika kita membuat keyakinan kelas itu sudah kita sampaikan kepada anak-anak. Di awal sudah kita sampaikan. Tapi jika di awal itu ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak disampaikan, maka itu bentuknya adalah hukuman. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti akan kita bahas pada segi 3 restitusi. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan reflektif. Nanti kalau misalnya nggak kelihatan, saya bagikan pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Terus minta tolong nanti ada yang memberikan apa, kenapa gitu. belakang. Bisa sambil dibaca lagi ya. Di sini ada pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku gambarnya, pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan kursi dan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Sena terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Boleh langsung ditanggapi. Iya. Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya adalah hukuman, bukan konsekuensi, karena itu dilakukan secara tiba-tiba dan tidak dibuat dalam aturan atau kesepakatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak I. Ada yang memberi tanggapan yang lain, Bapak Ibu? Posisi, oh ya, silakan Bapak. Guru matematikanya langsung yang memberikan tanggapan. Oh, Pak Sena. Baik, terima kasih. Ini kasus menarik, Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan apa yang disampaikan Pak Ibrahim berkaitan dengan pendapat untuk melihat di situ sebuah hukuman, konsekuensi atau apa tadi? Restitusi ya. Kalau ini hanya hukuman atau konsekuensi, karena ini kita lihat pada saat pelaksanaan pembelajaran matematika di sana ada seorang siswa yang memang belum menguasai matematika ataupun materi tersebut. Kemudian setelah tiba-tiba Pak Seno memberikan hukuman untuk maju ke depan. Ini salah satu hukuman yang dilakukan secara spontanitas. Tetapi harusnya di situ juga ada salah satu yaitu penyelesaian yang mana Pak Seno memberikan
penguatan ataupun memberikan suatu tindakan yang mana yang dilakukan oleh teman-temannya si Iva pun kurang bagus juga. Ya, karena di saat seorang siswa belum menguasai materi, kemudian di sana diberikan suatu tindakan hukuman spontanitas, kemudian psikisnya si anak tadi juga dipermalukan karena harus masuk ke depan, kemudian teman-temannya pada tertawa semua. Nah ini lebih apa ya namanya ya? Mungkin akan lebih menjatuhkan mental si anak. Nah, maka saya pikir ini harus ada suatu penyelesaian dari tindakan Pak Seno yang sebenarnya dilakukan secara spontanitas tadi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya kepada Pak Ibrahim dan Pak Romati. Jadi dari kasus ini adalah merupakan suatu hukuman, tapi dalam hukuman nanti dia harus ada perbaikan ke depannya mau seperti apa itu terhadap anak-anak yang berada di dalam kelas tersebut. Seharusnya kita tidak boleh ya seperti itu, kita tidak boleh, dan Pak Sena pun tidak boleh gitu kan ya. Harusnya Pak Sena itu mendekati si Iva kamu kenapa? Kan harus kita tahu, kita cari latar belakangnya kenapa anak itu melakukan hal tersebut, dan kita tidak boleh menyuruh Iva tiba-tiba maju ke depan sehingga teman-temannya itu akan memperolok Iva. Jadi sebagai guru kita tidak boleh secara spontan memberikan hukuman, kita harus pendekatan dulu terhadap siswa. Jadi itu Bapak Ibu tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan reflektif lagi Bapak Ibu. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini menurut Bapak Ibu ini kira-kira itu yang mana? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini menurut Bapak Ibu kira-kira sanksi atau konsekuensi atau dia hukuman? Oke, kita lihat Bu Eka jawabannya iya. Jadi itu adalah sebuah hukuman. Kemudian ada lagi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sepakat nih Bapak Ibu konsekuensi? Oke, sepakat. Jadi ini menurut Bapak Ibu ya benar, sanksi atau konsekuensinya. Kemudian ada lagi Bu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke ya benar, hukuman. Jadi ini adalah hukuman. Lagi Ibu masih ada? Oke. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Oke, sanksi atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu tadi saya membedakan antara hukuman, konsekuensi. Oke, baik. Boleh tanya Bu? Iya, ya. Tapi ketika misalnya tadi berdiri di depan kelas satu pagi, kalau itu tadi sebelum itu tadi disampaikan, misalnya anak-anak, bagaimana kalau kalian nanti tidak bisa menjawab, berdiri di depan misalnya, itu masuk kemana? Oke, terima kasih Pak. Jadi begini Bapak Ibu, apabila kita membuat konsekuensi atau sanksi, itu harus ada kaitannya dengan apa yang mereka kerjakan, kesalahan yang mereka lakukan gitu. Jadi kalau misalnya karena dia nggak bisa menjawab, terus sanksinya adalah maju ke depan, angkat kaki, itu sebenarnya salah. Jadi kita di sini bisa menggantikan dengan yang lain. Misalnya dia tidak bisa maju ke depan, maju ke depannya kita ajarkan dia, ini seperti ini ya, ini seperti ini. Jadi seperti itu kalau membuat konsekuensi atau sanksi. Jadi dia tidak diperbolehkan antara konsekuensi dengan apa kesalahannya itu berbeda. Kalau di penerapannya seperti itu Pak. Oke ya, jadi seperti itu.
Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Di sini kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah bersifat psikologis. Kebutuhan bertahan hidup seperti pakaian, tempat tinggal, itu adalah makan, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini biasanya siswa kita yang kurang kebutuhan kasih sayang, seperti misalnya orang tua yang bercerai, atau misalnya orang tuanya bekerja, itu biasanya siswa tersebut kebutuhan dasarnya itu ada yang tidak terpenuhi, yaitu salah satunya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada lagi kebutuhan kebebasan. Nah, banyak sekali siswa kita tersebut ada yang tidak terpenuhi kebutuhan kebebasannya. Jadi kebutuhan kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Kalau mereka misalnya bilang bosan, berarti itu mereka kurang kebutuhan kebebasannya itu kurang terpenuhi. Biasanya dengan kata-kata bosan gitu. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangan itu kebutuhan untuk mereka merasa senang. Dan ada kebutuhan penguasaan. Jadi kebutuhan penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Baik, dari kasus yang ada, Pak Huri, guru wali kelas 3A di SD Merdeka, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Dika. Beberapa anak di kelas 3A telah datang padanya dan mengeluhkan Dika yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Huri, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dika melakukan hal itu? Nah, dalam konteks disiplin positif, Pak Huri sebaiknya mencari tahu alasan Dika melakukan tindakan tersebut agar tahu kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dika. Kira-kira dari kasus tersebut kebutuhan apa? Tadi dikatakan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dika? Kebutuhannya apa? Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Bertahan hidup. Boleh Ibu? Maksud Ibu kembali yang itu. Kebutuhan ya untuk bertahan hidup karena dia butuh makan, mungkin dia belum makan, kemudian lapar terus mengambil punya temannya. Nah, kalau mungkin minta samu tidak punya uang karena ibunya tidak ada di rumah. Ada lagi tambahkan boleh? Sedikit itu menambahkan kalau di pelajaran IPS itu kaitan dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kebutuhan yang mutlak, tidak harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi maka akan fatal akibatnya. Itu terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Oke, jadi kita ulas. Jadi itu adalah kebutuhan bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Dari kasus ini. Oke, kita lihat Bapak Ibu semua dari kasus. Dalam konteks disiplin tadi, nah Dika itu yang pertama ada kebutuhan. Dika itu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Iya. Jadi ini adalah kebutuhan hidup tadi. Semua habis semua. Dua-duanya. Jawabnya tapi tes. Ini lanjut aja ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua. Pakai itu Pak.
mic yang panjang aja, Mic-nya Bang. mungkin. Yang panjang. Kabel juga. Masa yang dua-duanya bisa bareng mati? Yang kedua, teman Dika, jadi perhatikan Dika. Jadi dia di sini ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, nyari perhatian temannya. Jadi bukan hanya kebutuhan hidup, tapi dia mencari perhatian, biar diperhatikan loh. Kenapa? Mungkin selama di rumah dia itu tidak merasa diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Seperti itu. Jadi dia mencari perhatian. Ada kan anak yang seperti ini mencari perhatian? Ada, ya kan? Sengaja benar dia cari perhatian gitu. Agar nanti bisa dipanggil gurunya syukur-syukur gitu kan ya, atau dikasih duit gitu. Kemudian yang ketiga, Dika merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi dia tiap hari dibawain bekal itu telur sama mie, misalnya telur sama mie. Kemudian dia melihat punya temennya, oh temanku bawa ayam, katanya temanku bawa sayuran gitu. Kan dia bosan, saya pengen ngerebut punya temannya seperti itu. Jadi di sini adalah kebutuhannya kebebasan, bebas dia mau ngapain gitu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, apa ini penguasaan. Kemudian di kesenangan. Nah, Dika hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesel. Oh iseng ngerebut, udah gitu dia lari, udah gitu dia hanya ngeliat temannya jengkel. Itu adalah kepuasan bagi dalam diri Dika itu sendiri. Gitu. Dia senang melihat temannya itu wajah-wajahnya jengkel, itu dia senang. Kemudian yang terakhir adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi penguasaan, power, kekuatan yang ada dalam dirinya, dia akan menunjukkan bahwa oh ini loh saya. Ketika saya bisa menzolimi temannya, itu adalah kebanggaan bagi diri dia sendiri. Gitu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan reflektifnya selanjutnya boleh sih? Oke, di sini ada pertanyaan reflektif ya Bapak Ibu, nanti kita bisa lihat ini kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Jadi di sini ada Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti pada kolom yang di bawah. Tadi seperti yang di bawah ya. Kita lihat Bapak Ibu di sini ada kata-kata Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Menurut Bapak Ibu ini kira-kira yang mana ini? Oke, coba boleh kita lihat ya. Yang mana? Nah, kesenangan Bapak Ibu ya. Karena dia bilang aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru kata dia. Oke, ada lagi di sini. Nah, ini selanjutnya apabila si Bimo berkata, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Oke, coba kita lihat jawabannya apa. Betul, cinta dan kasih sayang. Kemudian ada lagi Bapak Ibu di sini. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku? Kira-kira apa? Iya, penguasaan. Ibu selanjutnya oke, penguasaan. Jadi itu adalah kebutuhan penguasaan. Oke, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Coba kita lihat mereka. Dia kebebasan. Ini ada kata-kata bosan, Bapak Ibu ya, dia bosan. Jadi dia kebutuhan yang ingin Bimo capai itu adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sudah bisa membedakan ya Bapak Ibu ya antara yang mana kebebasan. Oke, nah di sini ada posisi kontrol guru. Nah di sini Bapak Ibu setelah saya belajar tentang posisi kontrol guru, di sini ternyata ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Di sini saya kena banget gitu Bapak Ibu saat pembelajaran ini, karena kita semua biasanya itu adalah sebagai penghukum ya Bapak Ibu, dan saya sendiri saya mengakui saya di sini posisi kontrol saya kepada siswa sering sekali sebagai penghukum, kadang juga pembuat rasa bersalah. Jadi kita lihat Bapak Ibu nanti seperti apa posisi kontrol guru penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi di sini ada apabila guru menerapkan posisi penghukum maka akan berkata, contohnya ini ya Bapak Ibu ya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri dari posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi ciri khas sebagai penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya bisa ngotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Di sini saat pembelajaran ini saya kena sekali Bapak Ibu di sana. Oh, saya ini kadang sebagai penghukum. Oke, kita. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi ada ciri-cirinya, yaitu membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang sering keluar itu, Bapak kecewa sekali dengan kamu misalnya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah seperti ini? Kadang kita sering ya Bapak Ibu ya berbicara sama anak seperti itu ya, nak, ibu ini sudah menjelaskan di depan, kamu malah ngobrol di belakang. Nah, itu adalah salah satu dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kadang juga ada kita bilang, orang tua kamu lo di rumah udah capek-capek kerja, kamunya di sekolahan malah tidur. Nah, itu juga adalah sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi ciri khas pembuat rasa bersalah itu nada suaranya memelas, halus, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Kemudian ada lagi ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini ada indikator dari apabila guru tersebut berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Terus ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Nah, nanti di sini Bapak Ibu apabila anaknya ada yang menjawab, santai aja Bu. Nah, itu kan berarti mereka menganggap kita sebagai teman. Misalnya, ayo bantu demi Bapak ya, santai aja Bu. Santai aja Pak, maksudnya seperti itu. Itu berarti posisi kontrol sebagai teman. Jadi ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Ibu lanjut. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, pemantau ini dia menggunakan sanksi atau konsekuensi serta dapat jadi biasanya pertanyaan yang diajukan oleh pemantau itu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi dia memantau terhadap peraturan yang sudah ada di sekolah. Jadi biasanya apabila kita berbicara seperti itu kepada murid, berarti posisi kontrol kita sebagai pemantau. Kemudian keempat ada posisi kontrol kelima ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid. Dan jadi di sini misalnya ada kata-kata, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Oke, jadi Bapak Ibu di sini posisi kontrol sebagai manajer ini berkaitan dengan restitusi Bapak Ibu. Jadi nanti apabila kita sudah menerapkan restitusi, maka kita sudah berada pada posisi kontrol manajer.
Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kita sebaiknya sebagai pendidik itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Karena apa? Karena di sini manajer itu guru tidak hanya bertanggung jawab atas transfer pengetahuan, tetapi juga harus mampu mengelola kelas sebagai sebuah tim yang efektif. Kemudian guru sebagai manajer juga memiliki visi yang jelas tentang tujuan pembelajaran, mampu merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Guru juga mampu membangun hubungan yang positif dengan siswa, orang tua, dan rekan sejawat. Jadi di sini Bapak Ibu saya nanti di sini ada kasus ya Bapak Ibu ya, nanti saya mau minta Bapak Ibu kira-kira menurut Bapak Ibu di sini kasus yang saya berikan ini posisi kontrolnya sebagai apa? Nanti saya bagikan ya Bapak Ibu ya. Banyak kasus Karena memang dalam pembelajaran ini adalah kita memahami kondisi kita sehari-hari gitu. Jadi kita menempatkan posisi kita sebagai guru seperti apa, kemudian bagaimana layaknya kita bersikap terhadap siswa. Ya, jadi posisi kontrol guru tadi bisa dilihat dari tabel tersebut. Yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu. Jadi di situ pun sudah diberikan di dalam tabel bagaimana guru itu berbuat, berkata, dan bagaimana hasilnya. Itu. Silakan Bapak Ibu menelaah dari kasus yang kami bagikan. Kira-kira posisi kontrol guru itu pada kasus tersebut itu sebagai apa? Nanti Bapak Ibu bisa menjawab yang nomor 2 dan nomor 3 terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dalam kasus di atas, posisi kontrol apa yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar apa yang Vivi dan Natali butuhkan? Nah, itu yang sudah kita pelajari tadi. Lihat di sini ada guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Oke, jadi di sini Bapak Ibu, untuk yang kedua Bapak Ibu, dalam kasus di atas, posisi kontrol apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Kira-kira menurut Ibu, Bapak Ibu tadi kan sudah saya sampaikan ya, ada 5 ya Bapak Ibu. Posisi kontrol guru, jadi ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira untuk Ibu Eni
Ibu Eni ini sebagai apa Bapak Ibu, ada yang mau? Oke, saya kasih oke. Baik, menanggapi dalam kasus di atas ya, posisi kontrol apakah yang telah diambil oleh Bu Eni? Bu Eni sebagai guru pengganti dari wali kelasnya Bu Sakti. Dalam menanggapi Vivi dan Natali, jelaskan jawaban Anda. Kalau menurut saya, Bu Eni ini adalah sebagai pemantau. Ayo mana? Ayo sebagai teman ya, teman saya, bukan pemantau ya, sebagai teman. Karena di sini ada kata-kata ayolah, itu ada kata ayolah, tugasnya dikerjakan nanti ibu direktur bapak kepala sekolah. Kemudian dijawablah sama si Vivi dan Natali, ibu santai aja bu, dan jadi mereka mudah menganggap sebagai teman gitu. Jadi dalam kasus ini Bu Eni sebagai teman dari Vivi dan Natali seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari kata-katanya, memang di sini anggapannya Bu Eni itu dalam menegur siswa itu tidak keras ya. Jadi dengan datar, bahasa tubuhnya itu datar gitu kan, dengan kata-kata yang sederhana. Jadi ada kata-kata ayolah gitu kan. Jadi dia tuh ngajak anaknya bukan ayo kerjain gitu kan. Kita beda dengan bahasa tubuh. Jadi ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah, dari kata-kata itu sudah jelas bahwa Bu Eni ini posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau, sebagai teman, karena dia mengajak siswa itu dengan nada bicara yang artinya lemah lembut, kemudian bahasa tubuhnya pun di situ sangat sederhana mengajak siswa tersebut. Kemudian siswa itu pun tidak merasa itu sebuah teguran, sehingga mereka mengatakan bahwa ibu santai aja bu, gitu kan. Jadi seolah guru itu adalah teman mereka, gitu. Guru adalah teman mereka. Jadi posisi kontrol yang terjadi pada Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah sebagai teman. Dan di sini yang ketiga Bapak Ibu ada kebutuhan dasar apa yang Vivi dan Natali butuhkan. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini kebutuhan dasar apa yang Vivi dan Natali butuhkan? Dilihat dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia tadi. Paham. Dari ceritanya. Terima kasih. Kalau menurut saya untuk Vivi dan Natali itu kebutuhan kebebasan. Jadi posisi motivasi atau kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Iya. Kenapa kebebasan? Karena dia merasa tidak ingin terikat dengan tugas yang diberikan. Itu. Jadi dia santai saja bu. Jadi dia bebas seperti itu. Oke, Bapak Ibu, terakhir ya, sangat panjang sekali, dan terakhir ini adalah segitiga restitusi. Saya ingat sekali dulu ketika menanggapi PMM teman aksi nyata, ada kata-kata segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Saya sempat bertanya dengan Pak Ramadi, apa itu Pak segitiga restitusi? Waktu itu saya sempat bertanya, sehingga pada saat ini saya memahami sendiri bahwa segitiga restitusi itu adalah proses dialog antara guru dan murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga menghasilkan murid yang memiliki karakter lebih kuat, seperti murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, langkah dalam penerapan segitiga restitusi
dalam penyelesaian masalah yang berada di kelas. Bapak Ibu nanti boleh mengamati bagian mana tahapan-tahapan ini. Tahapan untuk menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, Bapak Ibu, ini adalah contoh segitiga restitusi yang coba kami buat. Assalamualaikum, Bu Resti. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Lila. Oke, Lila. Lila tahu tidak kenapa Ibu panggil Lila ke sini? Tidak, Bu. Oke, ini buku apa, Lila? Buku saya, Bu. Itu buku bahasa Indonesia saya, Bu. Oke, ini buku bahasa Indonesia ya. Tadi Ibu minta mengajarkan di buku apa, Lila? Buku latihan matematika, Bu. Oke, tadi Ibu mintanya di buku latihan matematika, Bu. Jadi Lila sudah tahu tidak kesalahan apa yang membuat Lila Ibu panggil ke sini? Ya, tahu, Bu. Oke, apa ini? Ibu, saya mengerjakan tugas di buku bahasa Indonesia, Bu. Seharusnya kan saya pakai buku latihan matematika. Oke, betul sekali Lila ya. Jadi di sini Lila berbuat salah itu tidak apa-apa Lila. Jadi teman-temanmu juga pernah berbuat salah, ibu pun juga pernah berbuat salah. Nah, pasti kamu ada alasan kan kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Iya, Bu, saya nyusun bukunya, melihat jadwalnya baru tadi pagi, Bu. Semalam saya sudah tidurnya kemalaman, jadi saya tidak menyusun buku pagi tadi. Saya susun bukunya sesuai jadwal. Kebetulan bukunya itu sama, Bu, jadi saya salah ambil buku. Oke, berarti Lila melakukan kesalahan itu yang pertama karena tidak menyusun buku pada malam hari ya. Terus lihat jadwalnya juga, terus bangunnya kesiangan jadi terburu-buru saat menyusunnya. Oke, baik. Kira-kira Lila masih ingat tidak keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Apa ya, Bu? Oh iya, Bu, ingat, Bu. Apa kira-kira Lila? Setiap kita mengerjakan tugas, kita harus pakai buku latihan. Karena pelajaran Bu Resti, pelajaran matematika, jadi saya harus pakai buku latihan matematika, Bu. Oke, betul sekali Lila. Jadi di sini Ibu memberikan solusi sama Lila. Apabila Lila ingin menyusun jadwal itu pada malam hari. Kalau pagi-pagi kan sudah kesiangan, pokoknya kesiangan, buru-buru. Jadi sampai salah lihat jadwal ya Lila. Jadi kalau mau lihat jadwalnya malam hari biar tidak terburu-buru seperti itu Lila. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Kedepannya saya akan menyusun jadwal di malam hari agar pagi hari saya tidak terburu-buru dan salah membawa buku lagi. Oke, baik Lila. Kalau begitu Lila bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi di dalam kita menyelesaikan masalah. Bukan hanya ini, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi kepada siswa kita, di mana kita dalam penyelesaiannya pun harus yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Kita katakan pada anak, saya pun pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi kita jangan langsung ngajak, oh kamu salah, kenapa kamu bawa buku ini? Itu tidak boleh ya. Jadi kita harus tanya dulu. Kemudian kita mencari validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kenapa kok bisa salah. Itu ada validasi tindakan yang salah. Kita harus menanyakannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti itu. Jadi itu adalah 3 tahapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Di sini tadi kasus yang saya berikan, jadi di situ ada penyelesaian dengan segitiga restitusi. Saya minta Bapak Ibu bisa dibaca lagi kira-kira bagian mana
penyelesaiannya yang menggunakan segitiga restitusi, kemudian mana bagian yang memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Kalau tadi disinggung bahwa menstabilkan identitas itu ada kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu pun pernah berbuat salah, teman-temanku juga pernah berbuat salah. Itu bagian menstabilkan identitas. Kalau memvalidasi tindakan yang salah, itu ada ciri khasnya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, nanti kan anaknya ngomong, oh karena ini Bu, karena ini. Nah, itu bagian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke, jadi ada kata-kata kira-kira keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, itu bagian menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Bisa dilihat ya Bapak Ibu, kira-kira di kasus tersebut bagian mana menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Kasus yang saya berikan tadi. Memberikan. Maaf Bapak Ibu, di sini saya bagikan ulang ya Bapak Ibu ya. Yang sudah restitusinya. Agak merasa kesusahan, jadi kita bagian dialog yang lebih mudah. Kami bagian dialog yang lebih mudah. Jadi bentuknya sudah dialog ya Bapak Ibu. Ya, tadi belum dialog ini, udah dialog ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti terlihat, oh bagian ini yang menstabilkan identitas, yang ini validasi tindakan yang salah, dan yang ini yang menanyakan keyakinan. Karena ciri-ciri khasnya udah terlihat jelas dari tahapan segitiga restitusi. Ini skenarionya ada kasus imam tertidur dan terlihat kurang semangat belajar, Bapak Ibu. Biasanya di sini nanti terlihat dari gurunya yang berkata, oh ini yang bagian memvalidasi tindakan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang sudah selesai? Boleh untuk memberikan jawabannya. Maaf, ini mengungkapkan kalimat yang di sini maksudnya. Iya. Mana Mana yang validasi tindakan yang salah, mana yang
menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas gitu Pak. Dari kalimat guru Pak, biasanya dari kalimat guru. Iya, kita melihatnya dari kalimat gurunya. Satu boleh ya, satu aja. Maksudnya kan ada Mungkin 3 tahapan. Boleh Pak. Nanti bisa bergantian dengan yang lainnya. ya. Ini untuk kestabilannya. Seperti pada setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Saya pun juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Ibu di sini tidak bermaksud untuk menyalahkan kamu, tapi ibu ingin memberikan solusi kepada kamu supaya kamu tidak mengantuk lagi di kelas. Imam, kamu pasti punya alasan mengapa Imam terlihat sering tidur di kelas pada saat pembelajaran. Mungkin itu aja. Kalau dari Pak Ib, jadi yang pertama tadi dikatakan di sini kamu pernah berbuat salah, ya kan gitu. Saya pun pernah berbuat salah. Itu untuk menstabilkan identitas. Mari kita cari solusinya. Kemudian yang terakhir tadi memvalidasi tindakan yang salah. Yang kalimat yang terakhir. Yang bagian ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa imam terlihat sering tidur di kelas. Itu bagian memvalidasi tindakan yang salah Bapak Ibu ya. Jadi itu bedanya antara menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Di situ kan nanti imamnya menjelaskan kenapa dia sering tidur di kelas. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan. Gimana masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang telah kita buat? Oke betul Bapak Ibu ya. Jadi imam masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang telah kita buat dulu? Nah itu menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan segitiga distribusi dan ciri-ciri khasnya sudah bisa terlihat di situ Bapak Ibu ya. Oke baik. Baik Bapak Ibu, itu adalah 9 materi yang telah kita sampaikan dari pembelajaran yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi perubahan pada diri kita sebagai pendidik dan perlakuan kita nantinya terhadap siswa. Berikutnya untuk menghilangkan kejenuhan dengan kasus-kasus tadi, maka sedikit kita ayo bareng-bareng eksekusi. Saya minta Bapak Ibu untuk berdiri ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa mengikuti gerakan yang ada di sini ya Bapak Ibu ya selanjutnya.
lagunya nggak sama, makanya tadi saya samain Bapak Ibu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas dukungan dan motivasi bagi kami. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Demikianlah serangkaian acara pemaparan materi budaya positif dari kami berdua. Apabila kami berdua dalam menyampaikan materi, dalam menyampaikan diskusi kali ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, maka kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami berdua, saya Aristiana Eka Apriliawati Dan saya Resti Almasari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan siang hari ini. Monggo Bapak Ibu silakan menikmati bakso yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menyampaikan refleksi untuk kegiatan diseminasi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Aristiana Eka Apriliawati dan Ibu Resti Yilmasari berkaitan dengan berbagai praktik baik untuk menyelesaikan aksi nyata modul 1.4. Nah, kemudian saya amati dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Aristiana dan Bu Resti sangat luar biasa sekali, kemudian memberikan berbagai macam penguatan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SMP Negeri 1 Anak Ratu Aji. Dan kemudian apa yang sudah didapat ini bisa nanti diimbaskan lagi kepada teman-teman yang mungkin pada siang hari ini tidak bisa hadir, dan kemudian nanti bisa dipraktikkan di dalam kelas kita masing-masing, sehingga apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama yaitu untuk memajukan SMP Negeri 1 Anak Ratu Aji ini, yaitu tidak melakukan hal-hal yang merugikan siswa, dan artinya kita pembelajaran yaitu mengarah kepada pembelajaran yang berpihak. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.